Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana melaporkan hasil pengukuran langsung. Nah, pengukuran itu ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Untuk pengukuran langsung, contohnya apabila kita mengukur volume suatu logam. Jadi, volume logam itu bisa kita ukur secara langsung gitu. Sementara untuk pengukuran tidak langsung, kita ukur dulu panjang, lebar, dan tinggi dari si logam itu. Kemudian hasil pengukuran itu kita kalikan, barulah kita tahu volume dari logam itu. Nah, itu contoh dari pengukuran tidak langsung. Nah, untuk yang ketidakpastian ini ada ketidakpastian mutlak dilambangkan dengan delta X. Nah, ini menentukan seberapa tepat hasil pengukuran. Sementara ketidakpastian relatif ini menentukan ketelitian pengukuran. Pengukuran juga ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Untuk pengukuran tunggal ini dilakukan hanya satu kali. Dan ketidakpastian pengukuran tunggal ini sama dengan setengah dari skala terkecil alat ukur. Nah, misalnya kita mengukur panjang suatu benda dengan mistar misalnya ya. Kan mistar itu skala terkecilnya 0,1, maka delta X-nya atau ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,1 itu, yaitu 0,05. Maka dilaporkan ya hasil pengukuran itu dengan seperti ini. Jadi seperti persamaan ini ya. Jadi X0 plus minus delta X. X0 ini adalah hasil pengukuran kita. Misalnya di sini 4,35 plus minus delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian yang sudah kita hitung tadi, yaitu 0,05 cm gitu. Kemudian untuk pengukuran berulang ini terpaksa dilakukan karena pengukuran besaran menunjukkan hasil yang berbeda. Nah, untuk ketidakpastian pada pengukuran berulang dinyatakan sebagai simpangan baku rata-rata sampel. Jadi untuk pengukuran berulang di sini X0-nya diganti dengan X bar. X bar ini adalah rata-rata ya, rata-rata hasil pengukuran plus minus simpangan baku ya. Jadi delta X-nya ini diganti dengan simpangan baku rata-rata sampel yang memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian kita hitung juga ketidakpastian relatif yang persamaannya delta X per X dikali 100%. Nah, untuk hasil ketidakpastian relatif di sekitar 10%, nah ini berhak dilaporkan atas 2 angka. X barnya itu harus 2 angka gitu. Lalu untuk sekitar 1%, nah berhak dilaporkan atas 3 angka. Dan sekitar 0,1% ini berhak dilaporkan atas 4 angka gitu. Nah, ini nanti kita coba kerjakan contohnya ya. Nah, ini ada pengukuran tunggal menggunakan mistar. Jadi ini mistar ya, bukan jangka sorong. Jadi ada benda diukur dengan mistar. Nah, ini misalnya setelah kita baca dia berada di 4,3 cm. Tapi ini lebih ya, 4,3 cm lebih. Nah, berapa lebihnya? Karena kita menggunakan mistar, angka yang lebihnya ini bisa kita taksir ya. Jadi, tapi taksirannya ini hanya boleh 0 atau 5 gitu. Nah, kita lihat di sini 4,3 cm-nya lebih, maka taksiran angka yang terakhir itu 5 gitu. Kenapa sih kita harus menuliskan angka taksiran? Kenapa enggak 4,3 saja ya? 4,3 cm saja. Nah, ini karena nilai ketidakpastian dari mistar itu adalah 0,05 cm, di mana 2 angka di belakang koma ya, desimalnya itu. Maka hasil pengukurannya juga harus 2 angka di belakang desimal, 2 angka di belakang koma gitu. Yang tadinya 4,3, maka dituliskan 4,35 gitu. Nah, 5 ini nilai taksiran ya. Gitu dari si mistar. Karena kan ini 4,3 cm lebih ya. Nah, ini tidak mungkin dituliskan dengan 4,30 karena hasilnya kan 4,3 cm lebih. Maka taksirannya itu 5 ya. Dan taksirannya ini hanya boleh 0 atau 5 saja gitu. Maka hasil pengukuran
tunggal ini dituliskan seperti ini, dalam kurung 4,35 plus minus 0,05 cm gitu. Kemudian ini contoh pengukuran suatu benda yang dilakukan dengan menggunakan jangka sorong ya. Nah, misalnya di sini hasil bacaannya adalah 5,19 cm. Sementara delta X atau ketidakpastian dari jangka sorong adalah 0,005 cm, di mana 3 angka di belakang koma. Maka hasil pengukuran ini juga harus 3 angka di belakang koma. Khusus untuk jangka sorong, nilai terakhirnya itu cukup kita beri angka 0. Jadi tidak ada angka taksiran ya. Jadi cukup diberi angka 0 gitu. Maka hasil pengukurannya dapat dituliskan seperti ini. 5,190 plus minus 0,005 cm gitu. Nah, untuk pengukuran tunggal yang dilakukan dengan mikrometer skrup juga sama dengan jangka sorong ya. Jadi misalnya ini kita baca 9,84 mm. Sementara ketidakpastian mikrometer skrup kan 3 angka di belakang koma ya, 0,005 mm gitu. Maka hasil ini juga harus 3 angka di belakang koma. Maka cukup ditambahkan 0 saja. Gitu, sama seperti jangka sorong tadi. Sehingga hasil pengukurannya dapat dilaporkan atau dapat dituliskan seperti ini. 9,840 plus minus 0,005 mm gitu. Nah, untuk pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus, contohnya seperti ini. Misalnya dihasilkan nilai 345,4 gram. Gitu. Tetapi delta X dari atau ketidakpastian dari neraca Ohaus di galengan ini adalah 0,05, di mana ada 2 angka di belakang koma. Jadi hasil pengukuran ini juga harus 2 angka di belakang koma gitu. Nah, kita cukup tambahkan 0 saja. Jadi hasil pengukurannya dapat dituliskan seperti ini. 345 atau 345,40 plus minus 0,05 gram gitu. Nah, ini contoh pengukuran berulang. Jadi ada datanya di sini, pengukurannya sampai 6 kali. Ini arus ya. Kemudian ini hasil pengukuran. Kemudian yang ini hasil yang kita hitung. Jadi yang ini I kuadrat itu maksudnya setiap nilai I ini dikuadratkan ya. Jadi 12,8 dikuadratkan jadi 163,84. Kemudian yang ini 12,2 dikuadratkan jadi 148,84 dan seterusnya. Pada kolom 1 ini kita peroleh N sama dengan 6. Pada kolom 2 kita peroleh jumlah dari I-nya adalah 75,9. Ini harusnya miliampere ya. Lalu dari kolom 3 kita peroleh sigma atau jumlah dari I kuadratnya adalah 960,71 miliampere. Kemudian kita hitung nilai I rata-rata atau I barnya. Dengan persamaan ini ya, kita masukkan di sini sigma I-nya per N. Maka hasilnya adalah 12,65 miliampere. Kemudian kita hitung ketidakpastian mutlaknya ya dengan cara menghitung simpangan baku dari nilai rata-rata sampelnya dengan persamaan ini. Lalu kita masukkan N-nya berapa, kemudian sigma I kuadratnya berapa, dan seterusnya. Nah, di sini menghasilkan nilai 0,34 miliampere. Lalu kita hitung juga ketidakpastian relatif dengan persamaan ini, yaitu delta I per I bar dikali 100%. Masukkan angkanya di sini ternyata hasilnya 2,7%. Nah, 2,7% ini itu dekat dengan 1% ya. Tadi di awal, di sini 2,7% kan dekat dengan ini ya. Maka berhak dilaporkan atas 3 angka. Maksudnya seperti apa? Maksudnya 3 angkanya itu yang ini. I barnya atau nilai rata-ratanya ini berhak dilaporkan atas 3 angka ya. Jadi kan ini kan ada 4 angka setelah kita hitung ya. Tapi
setelah kita menghitung ketidakpastian relatif, ini dilaporkan dengan 3 angka saja karena ketidakpastian relatifnya 2,7% gitu. Untuk yang 12,65 ini dibulatkan menjadi 12,7. Nah, sementara delta I-nya hasil perhitungannya kan 0,34. Nah, ini harus mengikuti desimal dari nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya kan satu angka di belakang koma, maka ketidakpastiannya juga harus dilaporkan atau dituliskan satu angka di belakang koma. Jadi 0,3 gitu. Nah, untuk yang materi ketiga ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih pada bab besaran fisika dan pengukurannya.